Jumpa lagi di AB Channel. Menginstal Linux bersama Windows sebagai sistem dual boot akan memberikan teman-teman pilihan salah satu sistem operasi setiap kali memulai bekerja dengan PC. Ini adalah cara ideal bagi kebanyakan orang untuk menginstal Linux, karena teman-teman selalu dapat kembali ke sistem Windows dengan melakukan reboot. Bagaimana caranya kita membuat PC memiliki dual OS? Simak terus video ini sampai selesai. Kali ini kita akan melakukan instalasi dual boot Windows 11 dengan Ubuntu pada PC. Jika teman-teman ingin melakukan dual boot, saran paling penting adalah menginstal Linux di sistem PC teman-teman setelah Windows diinstal. Jadi, jika teman-teman memiliki hard disk atau SSD kosong, install Windows terlebih dahulu, baru kemudian Linux. Saat teman-teman menginstal Linux setelah Windows, penginstal Linux akan mengetahui cara menangani Windows, mengubah ukuran partisi, dan menyiapkan bootloader dengan opsi yang memungkinkan teman-teman memilih Windows pada saat boot. Jika teman-teman menginstal Windows setelah Linux, Windows akan mengabaikan Linux, tidak tahu cara mengubah ukuran partisi dan menimpa bootloader Linux dengan miliknya sendiri. Teman-teman harus memperbaiki bootloader sistem Linux sebelum teman-teman dapat melakukan booting kembali ke sistem Linux. Wiki Ubuntu memiliki instruksi untuk memperbaiki bootloader teman-teman jika perlu. Teman-teman juga selalu dapat menginstal ulang Linux. Namun, yang terbaik adalah dengan menginstal Linux setelah Windows. Di video saya sebelumnya, teman-teman dapat menyimak bagaimana melakukan instalasi Windows secara otomatis tanpa mode interaktif. Linknya bisa dilihat di sebelah kanan atas layar. Sekarang kita akan memulai instalasi Linux Ubuntu. Perhatikan agar teman-teman selalu melakukan backup PC teman-teman terlebih dahulu sebelum melakukan tahap berikutnya. Pertama, kita akan mengubah ukuran partisi Windows untuk menyediakan ruang partisi bagi Ubuntu. Ukuran partisi yang dibutuhkan Ubuntu paling tidak berukuran 30 GB. Klik kanan pada Start dan pilih Disk Management. Klik kanan pada Drive C dan pilih Shrink Volume. Buat paling tidak ukuran partisinya sekitar 30 GB untuk Ubuntu. Kemudian klik tombol Shrink. Dibutuhkan beberapa saat untuk prosesnya. Kita tunggu hingga selesai. Sekarang kita akan menyiapkan USB installer Ubuntu. Arahkan browser teman-teman ke website Ubuntu untuk download file ISO Ubuntu jika belum memilikinya. Siapkan USB flash disk dan disarankan yang memiliki tipe koneksi USB 3 agar prosesnya berjalan lebih cepat. Saya menggunakan Balena Etcher untuk membuat USB installer Ubuntu dari file ISO yang sudah di-download tadi. Tunggu prosesnya hingga selesai.
tancapkan flash disk ke PC dan boot PC teman-teman. Ke menu Settings dan pilih Windows Update. Scroll ke bawah dan pilih Advanced Options, lalu pilih Recovery. Klik tombol Restart Now pada menu Advanced Startup. Di sini, teman-teman pilih Use a Device, lalu klik di sini. Selanjutnya, PC akan booting ke USB flash disk installer. Pada menu booting, pilih Try or Install Ubuntu. Buat akun utama teman-teman di Ubuntu dan password serta nama host atau PC untuk Ubuntu-nya. Untuk time zone-nya, teman-teman bisa sesuaikan dengan lokasi tempat tinggal. Selanjutnya, teman-teman dapat mereview settingan install Ubuntu, dan di sini terlihat Ubuntu secara otomatis dan cerdas akan memilih partisi yang telah disiapkan untuk berdampingan dengan OS Windows. Jika sudah yakin dengan pengaturan yang dilakukan, klik tombol Install. Tapi jika perlu melakukan penyesuaian, teman-teman dapat klik tombol Back. Selanjutnya, kita tunggu proses install Ubuntu berjalan hingga selesai. Setelah proses instalasi selesai, PC akan reboot dan selanjutnya teman-teman dapat memilih OS yang akan digunakan pada menu bootloader.
Demikianlah teman-teman video saya kali ini. Semoga membantu. Jika ada pertanyaan atau koreksi, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Jika teman-teman suka video ini, silahkan klik tombol like dan klik tombol share untuk berbagi apa yang kita tahu. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan klik juga tanda loncengnya agar teman-teman selalu mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih dan jumpa lagi di video saya yang lain.